sore Pak Iwan. Selamat sore Ibu, selamat sore pemirsa PRFM. Iya, Pak Iwan ini luar biasa ya. Kami apresiasi sekali ini ada program pembagian donasi sembako kepada para pedagang dan karyawan pasar baru. Mungkin bisa cerita apa sih latar belakangnya adanya program ini? Latar berangkatnya berasal dari rasa keprihatinan kita terhadap situasi dan kondisi efek dari PPKM darurat kemarin, Bu. Dan kita para pengurus bersepakat bagaimana caranya kita bisa memperingan kesulitan-kesulitan para pedagang, terutama para karyawan buruh harian lepas itu. Karena dengan mereka tidak beraktivitas dagang, otomatis tidak ada penghasilan. Sementara kebutuhan-kebutuhan mereka hanya sekedar untuk kebutuhan dasar makan saja sudah kesulitan. Berangkat dari rasa kepedulian teman-teman pengurus Himpunan Pedagang Pasar Baru, akhirnya kita bersepakat untuk open donasi. Alhamdulillah banyak sumbangan dari para pedagang sendiri yang masih mempunyai uang lebih, serta donatur-donatur dari luar yang tidak mau disebutkan namanya seperti itu. Maka alhamdulillah per hari kemarin itu terkumpul kurang lebih 4 ton beras. Nah, kami juga bukan membagi sembako, akan tetapi hanya beras saja karena kemampuan kami baru seperti itu. Lalu kita sepakat itu dibagikan dari hari Kamis sampai hari kemarin itu udah 4 tahap, dan satu tahap ada yang 200, ada yang 100, ada yang 150. Nah, kenapa dibagi dengan sistem bertahap? Karena kita juga menghindari kerumunan orang. Lalu juga yang dibantu bukan hanya pedagang dan karyawan pasar baru saja, akan tetapi juga karyawan pengelola seperti cleaning service, lalu juga teman-teman tukang parkir, lalu teman-teman PKL di luar juga alhamdulillah bisa dibagi, meskipun kita belum bisa membantu secara maksimal kesulitan mereka, tapi setidak-tidaknya kami sudah berbuat untuk meringankan beban mereka. Seperti itu mungkin. Ini kabarnya ada 10 gelombang, 10 tahap begitu ya? Ini dari Kamis rencananya sampai kapan Pak bagiannya? Kami juga melihat situasi dan kondisi, karena kita juga menghindar bagaimana caranya kita bisa berbagi tapi tidak berkerumun itu. Itu seperti itu. Insya Allah mungkin hari besok itu akan ada lagi. Lalu kita berhenti dulu karena rencana hari Kamis kita akan membagikan dulu masker, karena kebetulan ini banyak yang menyumbang masker. Jadi kita hari Kamisnya akan membagikan masker dulu kepada para pedagang dan kepada karyawan-karyawan, seperti itu. Jadi bertahap sekali ya Pak ya, 4 Iya. tahap ini. Berarti yang keluar baru berapa nih Pak di 4 tahap itu? Yang keluar itu, jadi saya itu si beras itu di kilo per paket itu 5 kilo. Itu kemarin sudah dibagikan 600 lebih, 625 paket kemarin yang sudah dibagikan. Hari ini kita jeda dulu. Hari ini nggak dulu ya Pak ya? Hari ini jeda dulu karena teman-teman juga cukup kecapean, para pengurus dan satuan tugas kita. Lumayan sih 625 paket itu artinya untuk 1 orang ya Pak ya? Iya. Kayak 1 paket 1 orang ya? 1 paket 1 orang, berarti sudah keluar itu untuk 600 lebih orang gitu. 625 orang lah ya, artinya sudah dapat. Itu pakai kupon atau gimana ya Pak ya? Sistemnya pakai kupon. Jadi kita bagi mereka kupon, mereka datang hari misalnya jam sekian. Karena kalau disekalikan kan nanti kerumunan. Takutnya ada yang double juga ya kalau tidak pakai kupon ya. Nanti ada yang... Saya sih tidak berpikir seperti itu. Yang kepikiran itu bagaimana caranya tidak terjadi kerumunan. Jangan sampai maksud baik kita justru jadi tidak baik.
Dan nanti kami kena teguran lagi oleh aparat. Mudah-mudahan terbagi semua lah ya Pak ya. Amin. Ini tapi masih buka open donasinya masih Pak? Masih, tapi di antara lingkungan kita saja, teman-teman di luar, teman-teman pedagang itu, alhamdulillah lah. Cuman rata-rata kami itu tidak menerima bantuan uang, tapi beras langsung gitu. Ya, jadi kalau umum sih belum menerima artinya Pak? Umum menerima, semacam tukang parkir di luar, PKL di luar itu juga sama kita dibagi juga. Maksud saya ini Pak Iwan, jadi apa menerima juga kalau ada pendengar PR yang mau memberikan donasi gitu kepada para pedagang? Saya sangat bahagia sekali bila mana ada donasi dari luar dalam bentuk beras, lalu kami dibantu, karena jujur saja, di sini itu ada ribuan karyawan harian yang kehilangan pencaharian, kehilangan pendapatan, dan mereka memang sangat membutuhkan. Jujur saja, kami juga ini bisa terselenggara, salah satunya itu terbantu oleh teman-teman media terblow up, sehingga banyak yang membantu. Hatur nuhun juga saya ucapkan bukan hanya kepada dermawan-dermawati, tapi juga kepada teman-teman media yang sudah membantu kami. Ini bisa kemana Pak Iwan kalau mendengar PR ingin ikut berbagi gitu, ingin ikut juga donasi ya, jadi memberikan donasinya kepada rekan-rekan pedagang? Bisa disalurkan dan diberikan ke kantor HP2B di sekretariatnya di basement 1 nomor J26 persis di dekat dengan blok beras, seperti itu. Basement 1 nomor J26 beras ya Pak ya? Iya. Basement 1, sekretariat HP2B, basement 1, nomor J26, dekat blok beras. Iya. Itu berarti masih masuknya yang bangunan mana ya Pak ya? Bisa jadi belakang, dari Babah Kuya yang toko obat legendaris itu. Oh di situ ya? Iya. Dari situ ya? Iya. Siap. Nanti hatur nuhun juga kepada PRFM yang sudah membantu open donasi. Siap Pak. Ya ini kalau memang kondisi seperti ini kita memang harus saling ini ya Pak ya, harus saling berbagi. Nampaknya juga banyak para pedagang, para orang-orang yang ada di sekitar Pasar Baru juga yang sangat terkena imbasnya Pak. Sangat Ibu, iya. Dan ya alhamdulillah di tengah kesulitan ternyata di Bandung ini banyak malaikat-malaikat yang terlihat yang peduli terhadap sesama. Ya semoga amal kebaikan mereka itu juga dibalas oleh Allah, Ibu. Amin. Mudah-mudahan. Pak Iwan, ada harapan mungkin yang disampaikan ke pendengar PR, Pak? Harapannya yaitu di tengah pandemi ini, di tengah kesulitan ini, kita tidak bisa berharap penuh terhadap pemerintah, akan tetapi betul kata pemerintah, kita dituntut untuk bisa bergotong royong. Karena ternyata betul, gotong royong itu memang falsafah bangsa kita sejak dulu, itu sangat efektif untuk bisa membantu sesama seperti itu. Baik. Pak Iwan, nanti mudah-mudahan kalau misalnya ada yang mau mampir ya, itu bukannya sekretariat HP2B ini dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ditemui saja orang yang ada di sana ya, Pak ya? Berarti iya. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin Pak Iwan, harapan atau cukup Ibu, cukup ya. Hatur nuhun pisan kepada PRFM, hatur nuhun juga kepada pamirsa. Iya. Mungkin terakhir Pak Iwan, saya mau tanya juga update kondisi para pedagang sekarang di masa PPKM level 4 ya. Kondisinya sudah bagaimana, Pak? Para pedagang itu belum bisa beraktivitas karena memang PPKM level 4 ini bagi Bandung ada kebijakan, ada perwal bahwa pusat niaga seperti Pasar Baru dan mal-mal itu belum diperbolehkan untuk buka. Ya kita juga berharap bagaimana caranya pandemi ini bisa terus ditekan, tingkat bor hunian rumah sakit juga bisa terus turun, lalu juga tingkat pandemi bisa ditekan serendah-rendahnya, lalu tingkat kematian juga insya Allah akan terus menurun, dan saya berharap
vaksinasi juga bisa terus dilakukan agar bisa masyarakat ini juga lebih tenang kalau divaksinasi. Nah, kalau sudah ke level 3 kan insya Allah diperbolehkan oleh aturan mall dan pusat niaga itu kan bisa buka kembali dan kami juga berharap kan bisa segera untuk beraktivitas ekonomi seperti itu mungkin Ibu. Iya, betul-betul ya. Sudah ada laporan yang masuk Pak Iwan yang mungkin pedagang yang belum tikar gitu, sudah ada? Sudah sangat banyak Ibu. Sangat banyak. Dari 4.200 ruang dagang di Pasar Baru, itu hampir setengahnya itu kan sudah tidak berjualan sebelum PPKM darurat dilakukan. Apalagi sekarang, mungkin akan bertambah. Banyak sekali sampai bahkan harus belum tikar ya. Iya, Iya. seperti itu kondisinya. Memang serba sulit dan ya kita berharap pandemi ini cepat berlalu. Lalu juga mudah-mudahan juga aktivitas ekonomi bisa berjalan kembali seperti sedia kala, seperti itu. Pak Iwan, hatur nuhun Pak Iwan sudah Sami. ya untuk Anda dan para pedagang ya Pak ya. Sami-sami hatur nuhun. Kita bantu sebisa mungkin lah melalui PRFM. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun PRFM. Selamat sore Pak Iwan. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.